RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo pemirsa, saya Sasa Maulidina, senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam podcast Bebas Bicara. Tanggal 21 Juni ini diperingati spesial sebagai Hari Krida Pertanian. Ini adalah momen untuk memberikan penghargaan kepada seluruh insan-insan pertanian yang selama ini sudah bekerja keras menjaga ketersediaan pangan bangsa. Nah, tapi di tengah perkembangan zaman yang luar biasa ini, sektor pertanian sekarang menghadapi tantangan baru, yaitu salah satunya regenerasi petani. Nah, banyak nih anak-anak muda yang menganggap pertanian itu sebagai pekerjaan yang berat, kurang menjanjikan, dan juga jauh dari perkembangan teknologi. Padahal kenyataannya pertanian modern ini justru membuka banyak peluang usaha, inovasi, hingga pemanfaat teknologi digital yang semakin berkembang. Lalu, benarkah bertani ini masih relevan bagi generasi muda? Seberapa besar sih peluang yang bisa diraih dari sektor pertanian dan bagaimana wajah pertanian Indonesia di masa depan? Untuk membahasnya, kali ini sudah hadir bersama kita Bapak Prayojana Purwanto STP, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Sampang. Selamat datang Pak Prayo. Terima kasih telah bergabung bersama kami di peringatan Hari Krida Pertanian tahun ini. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sudah berapa lama nih Pak Prayo menjadi penyuluh pertanian Pak? Sudah 16 tahun nih. Wow, 16 tahun, bukan waktu yang singkat ya Pak Prayo ya. Baik, ini sebagai pembuka, apa sih Pak sebenarnya nih makna Hari Krida Pertanian bagi para petani dan juga penyuluh pertanian seperti Pak Prayo? Hari Krida Pertanian adalah satu momentum yang merupakan, yang pertama adalah kita wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diberikan anugerah dan juga limpahan berkah hasil panen yang banyak dan juga hasil pertanian. Dan juga yang berikutnya, yang kedua adalah penghargaan setinggi-tingginya kepada insan pertanian yang telah memberikan dedikasinya terhadap pertanian itu sendiri, mulai dari waktu, tenaga sudah dipertaruhkan untuk kemandirian pangan seperti itu. Oke, jadi ini memang rutin diperingati setiap tahun begitu ya Pak ya, di tanggal 21 Juni. Nah, lalu kenapa sih Pak Prayo tema regenerasi petani ini jadi isu penting gitu ya sekarang ini dan banyak dibicarakan oleh orang-orang di luar sana? Hal ini kalau merujuk dari data BPS tahun 2023 hasil sensus pertanian, itu data yang petani yang umur kisaran antara 35 sampai umur 45 sampai 55 tahun, itu kisaran nilainya hasil survei itu menunjukkan 71% bahwa dengan nilai tersebut adalah nilai krusial sekali regenerasi petani seperti itu. Dengan seperti itu bukan hanya regenerasi antar generasi, tapi juga bagaimana keberlanjutan pangan satu bangsa seperti itu. Oke, jadi ini memang dampaknya, efeknya domino begitu ya Pak ya, seperti itu. Berlanjut ke ketahanan pangan juga di Indonesia. Nah, tapi kalau menurut Pak Prayo, kenapa sih banyak generasi muda di Indonesia nih yang masih enggan gitu, nggak mau untuk terjun ke sektor pertanian? Karena saat ini banyak yang masih anak-anak muda itu pertanian itu yang kotor, jijik, yang seperti berat. Tapi kenyataan di lapangan sekarang ini sudah banyak yang menggunakan teknologi. Ada mesin, mekanisasi, dan juga menggunakan drone, ada juga yang menggunakan internet. Untuk teknis penyiraman aja sekarang sudah bisa menggunakan Android, seperti itu. Jadi memang masih banyak ya Pak ya anak-anak muda yang menganggap kalau petani itu identik dengan pekerjaan yang berat, kemudian penghasilannya rendah begitu. Padahal kenyataannya sudah tidak seperti itu ya Pak Prayo ya. Oke, untuk penghasilannya pun juga sudah cukup menjanjikan kah Pak? Sangat menjanjikan dengan adanya teknologi ini, dan sangat efisien sekali dalam proses usaha tani dan juga hasil yang didapatkan oleh petani tersebut. Oke, jadi memang teknologi ini sangat membantu untuk regenerasi petani sekarang ini begitu ya Pak ya. Kalau pengalamannya Pak Prayo di lapangan gitu Pak,
gimana sih sebenarnya karakter generasi muda ini yang tertarik masuk ke dunia pertanian begitu? Orang-orang yang anak-anak muda yang berkecimpung di dunia pertanian selama ini itu yang sudah memahami bahwa nantinya akan menjanjikan proyek tersebut. Rata-rata yang masuk ke dunia pertanian itu awalnya dari horti sebelum beralih ke tanaman pangan. Karena tanaman-tanaman horti ini nilainya cukup menjanjikan seperti itu. Banyak yang mulai tanaman buah-buahan seperti tanaman melon, tanaman semangka, tanaman bawang merah seperti itu, sayuran-sayuran yang memiliki nilai-nilai yang sangat-sangat menjanjikan seperti cabai seperti itu. Iya. Ya, lalu berarti generasi-generasi muda yang tertarik di sektor pertanian ini, apakah memang mereka yang juga masuk awalnya di jurusan pertanian begitu, Pak? Karena melihat dari beberapa memang ada yang dari jurusan pertanian dan juga yang backgroundnya jual pertanian seperti itu. Bisa karena nilai jual dari hasil pertanian terutama tanaman horti itu kan nilainya sangat tinggi seperti itu. Jadi dari masyarakat itu terutama yang anak-anak muda itu sangat tertarik untuk berkecimpung di dunia pertanian seperti itu. Oh, karena melihat nilai jualnya itu tadi begitu itu. Ya Pak ya. Jadi membuat mereka akhirnya tertarik untuk masuk ke dunia pertanian. Oke. Nah, dari yang Bapak sebutkan tadi, teknologi pertanian ini kan saat ini sangat membantu untuk kemajuan pertanian itu sendiri ya Pak ya. Nah, kemudian contoh-contoh teknologinya nih seperti apa saja Pak? Lalu sejauh mana sih ini membantu untuk sektor pertanian sekarang? Yang pertama adalah yang mekanisasi. Mekanisasi ini mesin-mesin pertanian, mulai dari alat penanaman, transplanter, alat panen, terus alat pengolah lahan, traktor, dan juga ada drone. Ada juga drone ini digunakan yang pertama untuk pencitraan satelit. Pencitraan untuk mapping, misalkan untuk memetakan suatu wilayah pertanian, misalkan yang akan dilakukan kegiatan itu atau diusulkan untuk kegiatan nantinya untuk menjadi bantuan itu di poligon dulu lahannya seperti itu. Yang kedua, penggunaan drone ini untuk penanggulangan pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi penyemprotan lahan itu bisa menggunakan drone. Jadi drone itu diberi tangki. Jadi dari drone itu diberikan tangki, nanti ditaruh di atas lahan, disiram seperti itu. Oke, jadi mekanisasi menggunakan drone ini ya Pak ya. Sekarang ini sudah mulai banyak digunakan. Lalu sejauh mana bedanya dengan yang dulu Pak? Dan ini membantunya sekarang sudah sejauh apa teknologinya? Kalau dulu itu kan penggunaan masih konvensional, jadi penyemprotan itu pasti menggunakan tangki gendong. Tangki gendong yang kurang lebih 14 atau 16 liter yang digendong. Jadi kalau saat ini kan lebih banyak, misalkan tangkinya lebih banyak. Puluhan liter, antara 20 sampai 30 liter satu kali berangkat itu. Jadi lebih efisien. Jadi kalau proses penyemprotan itu butuh berkali-kali, kembali lagi ke titik awal itu butuh beberapa jam untuk proses penyemprotan. Tapi kalau menggunakan drone itu penyemprotan hanya menggunakan waktu yang singkat, efisien sekali seperti itu. Oke, jadi memang sangat membantu begitu ya Pak dari segi waktu dan juga tenaga begitu ya untuk teknologi pertanian yang ada sekarang ini. Nah, Pak, untuk generasi-generasi muda ini sekarang yang tertarik masuk ke dunia pertanian itu kebanyakan dari mana Pak? Maksudnya apakah juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, faktor pendidikan seperti itu? Bisa juga jadi dari faktor keluarga yang biasanya dari keluarga petani. Jadi melihat sehari-harinya misalkan keluarganya bertani, itu ada ingin lebih baik dari sebelumnya. Misalkan dari keluarga-keluarganya ingin mencoba yang lebih baik, ingin mendapatkan yang konvensional, misalkan menganalisa yang misalkan ayah atau kakeknya itu secara konvensional yang sebelumnya seperti ini hasilnya didapatkan dengan menggunakan, karena proses tanam itu kan butuh banyak orang. Ketika proses tanam itu
sangat sulit juga mencari orang dan juga butuh orang banyak seperti itu. Kan itu juga membutuhkan kos yang banyak. Kalau sekarang itu proses tanam hanya menggunakan mesin, satu orang jalan sudah selesai. Oh, udah bisa gitu Iya ya Pak seperti ya? itu. Dan juga proses panen kalau dulu itu hanya kalau dulu menggunakan orang banyak, kalau sekarang hanya menggunakan mesin setelah jalan sudah selesai seperti itu. Jadi sangat efisien sekali dengan ini. Oh, oke. Itu kalau dari faktor keluarga. Kalau Iya. dari faktor pendidikan, apakah generasi-generasi muda yang dari sektor pertanian juga terjun ke sektor pertanian Pak untuk pekerjaannya begitu? Ada di lapangan juga ada yang dari backgroundnya pertanian, jadi didapatkan ilmu dari dunia pendidikannya di dunia kampus diaplikasikan ke lapangan seperti itu juga ada. Jadi juga di maksudnya untuk menginspirasi dengan yang lain-lain karena dengan anak-anak muda ini yang dulunya pernah background pendidikan pertanian itu lebih penggunaan teknologi lebih banyak gitu, seperti itu. Jadi lebih maksudnya untuk usaha taninya lebih efisien seperti itu. Oke, nah tapi lebih besar mana sih Pak sebenarnya faktor yang mempengaruhi generasi-generasi muda ini tadi mau untuk masuk ke sektor pertanian gitu? Apakah dari faktor pendidikan kah atau faktor keluarga itu tadi atau bahkan faktor yang lain? Kalau dari gambaran di lapangan selama ini saya mendampingi kelompok tani ya, yang pengguna anak-anak muda ini rata-rata ini selain dari sisi efisiensi juga pertama dari harga dan juga dari penggunaan efisiensi teknologinya itu seperti itu. Jadi kalau makanya konvensional itu kan banyak orang kan juga kosnya juga cukup banyak untuk produksinya seperti itu. Jadi ketika dalam usaha tani itu yang konvensional itu dengan penggunaan yang sangat berkurang banyak, penggunaan sangat efisien sekali dari waktu, dari biaya itu sangat berkurang banyak. Makanya anak-anak muda ini yang ketertarikannya dengan efisiensinya itulah efisiensi waktu, efisiensi biaya seperti itu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan adalah generasi-generasi muda yang memanfaatkan teknologi pertanian itu tadilah yang banyak masuk ke sektor pertanian dan sangat membantu juga di sektor pertanian sekarang ya Pak ya. Oke, lalu sebenarnya apa sih Pak Prayo untuk potensi besar sektor pertanian yang sering belum disadari begitu oleh anak-anak muda? Banyak sekali yang kadangkala itu yang ketika di lapangan itu nilainya tidak seberapa. Contohnya misalkan seperti limbah, contohnya aja seperti sekam padi. Sekam padi itu kalau diolah dengan sedemikian rupa hanya segitu tentuan, misalkan dijual arang sekam itu kalau diekspor itu kurang lebih nilainya antara 28.000 sampai 35.000 per kilo diekspor. Iya, diekspor. Kalau diekspornya segitu. Kalau dijual kering, dijual lokal itu sekitar antara 5.000 sampai 8.000. Itu kan lebih banyak maksudnya kalau jual ekspor itu kan di lapangan itu kan istilahnya kan tidak berarti untuk misalkan hasil buangan lah seperti itu. Jadi kalau misalkan dikembangkan lebih jauh sangat potensi sekali karena beberapa di antaranya memang masih belum banyak yang tahu karena potensinya sangat menjanjikan karena di lain sisi itu hasil buangan itu ada nilainya seperti itu. Oke, jadi pemanfaatan limbah ini ya Pak ternyata yang iya. belum disadari oleh anak-anak muda. Padahal sebenarnya potensinya besar begitu dan bisa menghasilkan nilai jual yang besar. Kalau selain itu apalagi kira-kira Pak Prayo? Kalau yang sekarang ini kan lagi rame-ramenya kan masalah BBM. Itu juga bisa dikembangkan juga yang BBM alternatif dari pertanian gitu, seperti itu. Jadi misalkan Contohnya seperti apa, Pak? Bioetanol itu kan juga bisa dikembangkan dari singkong. Oh, oke. Dari singkong. Jadi kan selama ini dengan proses fermentasi menjadi etanol itu kan nanti dikembangkan menjadi bioetanol seperti itu. Jadi selain nilainya, selain dijual singkong segar itu kan bisa diolah menjadi BBM alternatif seperti itu. Oke, jadi memang pemanfaatan produk-produk pertanian ini untuk bisa dimanfaatkan menjadi BBM itulah Pak ya juga ini
sebenarnya potensinya besar tapi belum banyak yang memanfaatkan sekarang ini ya Pak ya. Nah ini juga bisa jadi peluangnya anak-anak muda untuk bisa meneliti dan juga melakukan itu ya Pak ya. Oke, nah kalau harus meyakinkan anak-anak muda Pak sekarang ini kalau bertani itu keren gitu ya, apa sih sebenarnya alasan terkuat yang bisa disampaikan oleh Pak Prayo? Kalau kita flashback ke belakang ya, melihat fakta ketika pandemi kemarin, itu secara tren positif pertumbuhannya itu yang sektor pertanian yang masih menunjukkan tren yang positif pertumbuhannya. Karena dari fakta kemarin itu di antara sektor-sektor yang lain yang banyak PHK, banyak yang tutup, itu sektor pertanian masih terus eksis seperti itu. Bagaimanapun, kapanpun tetap dibutuhkan, seperti itu. Nah, istilahnya adalah sektor yang selalu dibutuhkan dan tidak pernah mati begitu ya Pak ya, karena akan selalu dibutuhkan oleh umat manapun begitu ya Pak ya. Oke, nah ini ya menarik sekali bahwa anak-anak muda sekarang itu memang harus terus mengembangkan pertanian karena ini tidak akan ada habisnya begitu. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengulik lagi tentang bertani itu keren dan juga bertani di untuk anak-anak muda. Jangan kemana-mana, kita tetap di podcast Bebas Bicara. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Masih di podcast Bebas Bicara bersama Pak Prayo, penyuluh pertanian lapangan Kabupaten Sampang. Pak Prayo, ini gimana sih perkembangan pertanian modern yang saat ini mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, Pak? Dengan teknologi ini ada beberapa yang sudah diterapkan, terutama tadi yang drone itu kan untuk penyitaan satelit untuk mapping wilayah dan juga penyiraman, dan juga berikutnya lagi ada lagi yang mekanisasi ini kan terutama menggunakan traktor untuk pengolah lahan, untuk penanaman itu menggunakan transplanter. Jadi untuk mempercepat proses tanam dan juga panen itu menggunakan combine harvester. Dan juga yang berikutnya itu menggunakan Android itu untuk penyiraman. Ketika misalkan orangnya ada di rumah, itu bisa menyiram di lahannya, bisa disiram sendiri berjalan. Oh gitu, sudah otomatis gitu ya Pak? Iya, seperti itu, menggunakan Android seperti itu, menggunakan internet. Oke, itu berarti ada sistemnya sendiri gitu ya Pak? Betul, seperti itu. Oke, dan ini sudah mulai diterapkankah di seluruh Indonesia Pak? Ada beberapa yang sudah menggunakan di usaha taninya untuk menggunakan mekanisme metode penyiraman pengairan metode seperti ini. Jadi misalkan kondisi hujan atau kondisi orangnya luar kota itu bisa memonitor melakukan penyiraman tanamannya seperti itu. Jadi dimanapun itu tetap bisa memonitor juga ada CCTV, juga ada proses pengairannya itu dilakukan oleh pemiliknya di luar wilayah tersebut seperti itu. Ternyata udah jauh juga gitu ya Pak ya perkembangan teknologi sekarang ini sampai bisa memonitor penyiraman seperti itu dari manapun gitu ya Pak. Nah berarti seberapa besar nih Pak peran teknologi dalam mengubah wajah pertanian saat ini menurut Pak Prayo?
Sangat besar sekali. Jadi dengan adanya teknologi ini, dengan teknologi yang ada ini, banyak sekali anak-anak muda yang ingin tertarik masuk ke pertanian dengan belajar seperti itu, dengan melihat kondisi-kondisi yang kecanggihan teknologi ke pertanian, dan juga dengan hasil yang efisiensi, dengan hasil yang menjanjikan seperti itu. Oke, jadi menjadi magnet menarik juga Iya, anak-anak seperti muda untuk masuk ke dunia pertanian. Betul. Tapi banyak juga nggak sih Pak anak-anak muda yang membuat teknologi untuk pertanian itu sendiri? Ada, jadi misalkan selain dari aplikasi untuk teknis budidaya, ada juga yang untuk rantai pasok, misalkan penjualan. Ada juga yang misalkan menggunakan aplikasi Android yang untuk bagaimana ketika hasil panen itu dijual ke pasar, itu menggunakan bisa menggunakan rantai pasoknya, menggunakan aplikasi melalui HP seperti itu. Oke, dan itu yang membuat adalah anak-anak muda Pak? Iya, betul. Oh, dan itu sudah diterapkan juga Iya. begitu ya di sektor pertanian sekarang ini. Keren-keren. Berarti menurut Pak Prayo apa nih kira-kira yang bisa digantikan oleh teknologi, dan apa sebenarnya yang tidak bisa digantikan gitu Pak perannya oleh teknologi? Yang tidak bisa digantikan ini adalah yang kearifan lokal. Jadi misalkan namanya kalau di pertanian itu Pranoto Mongso. Pranoto Mongso itu memang kalender yang digunakan oleh kearifan lokal oleh petani-petani yang lalu untuk menentukan musim tanam. Mulai dari kapan panen, kapan Oke. tanam, misalkan komoditinya apa, seperti itu. Dan kenapa Hari Kerja Pertanian tanggal 21? Karena awal mula dari penentuan tanggalnya itu kan tanggal 21, tadi tanggal 22 ini dimulai tanggal baru. Seperti itu. Oh, ternyata ada sejarahnya juga gitu ya Betul, Pak Prayo ya. Oke, dan ini memang masih ada kaitannya dengan kearifan lokal yang ada Iya. di Indonesia ini. Nah, Pak Prayo, ini apakah pertanian sekarang itu juga masih sebatas soal menanam dan juga memanen gitu, atau memang sekarang ini sudah jadi ekosistem bisnis yang lebih luas lagi sih Pak? Sekarang ini sudah berjalan sedemikian rupa. Jadi tidak hanya menanam saja, mulai dari benihnya itu sudah ada yang menyiapkan sendiri. Kalau dulu Oh. orang-orang itu kan mulai dari penyiapan benih Mm-mm. itu orangnya sendiri. Hmm. Kalau sekarang ini ada yang menyiapkan sendiri, orangnya sendiri, apa kita beli di orang lain, dan menyiapkan sendiri orangnya. Oke. Terus ketika menggunakan mesin untuk mengolah itu ada orang lagi namanya jasa penyewaan Alsintan, mesin pertanian. Mm-mm. Itu ada orangnya lagi. Jadi ketika nanti misalkan panen itu mulai dari olah lahan, penanaman, terus itu sudah ada jasanya, ada jasa penyewaan alat mesin pertanian atau Alsintan disingkatnya seperti itu. Mm-mm. Dan juga nanti ketika proses jual itu ada lagi namanya nanti anak-anak muda yang sudah membuat aplikasi rantai pasok penjualan. Mm-mm. Seperti itu. Dan juga misalkan untuk nutrisi, misalkan ada lagi anak-anak muda yang berkecimpung sudah membuat pupuk organik, ada yang membuat seperti obat-obatan. Itu kan tidak hanya sekarang ini pertanian sudah tidak menamati lagi, tapi sudah kolaborasi sedemikian rupa, mulai dari proses benih sampai dengan proses panen itu semua ada sendiri-sendiri. Kalau dulu hanya orang satu menyiapkan semuanya. Ya. Kalau sekarang kita orang tanam itu tinggal nunggu dari yang lain gitu loh, seperti itu, disuplai dari yang lain gitu. Iya, jadi memang sekarang eranya bukan kerja sendiri-sendiri tapi Iya. kolaborasi ya Pak ya. Betul. Dan setiap stepnya itu tadi sudah terbentuk juga ekosistemnya Betul, ya Pak iya, ya. seperti itu. Oh, dan apakah ini juga sudah merata Pak? Apakah cuman berlaku di Pulau Jawa aja, atau memang sudah menyeluruh di Indonesia, sudah terbentuk ekosistem yang seperti ini? Rata-rata sudah seperti ini. Jadi pertanian ini kalau sekarang ini sudah menjadi ekosistem. Jadi sudah menjadi kawasan ekonomi lah di pedesaan seperti itu, mengembangkan kawasan ekonomi di pedesaan. Jadi tidak hanya proses tanam, tapi juga ada yang lain-lain seperti tadi, ada penyiapan bibit, ada yang menyiapkan pupuk organiknya, penjual pupuk organiknya, ada yang menyiapkan obat-obatannya. Obat-obatan ini didapatkan juga dari lingkungan sekitar, jadi tidak pembeli yang kimia seperti itu. Jadi semua didapatkan dari lingkungannya Mas. Jadi biayanya cukup bisa ditekan, kosnya untuk produksi. Iya. Jadi tidak mahal dan tidak
nantinya ketika panen itu tidak ada residu karena semuanya organik seperti itu. Oke, apakah ini juga terbantu karena adanya teknologi ini Pak, kan bisa menekan cost juga gitu ya? Ya, ini kan beberapa memang terutama yang nutrisi itu kan ada yang menggunakan ketika sampah-sampah itu diolah menjadi pupuk organik, diolah menjadi misalkan daun-daun kering itu juga misalkan untuk kompos seperti itu. Iya, jadi memang setiap stepnya sudah menggunakan teknologi juga ternyata ya, dan akhirnya juga bisa menekan itu tadi biaya-biaya yang tidak penting atau mungkin hal-hal yang tidak penting juga gitu ya Pak di sektor pertanian. Nah, tapi kira-kira bidang usaha apa aja sih Pak di sektor pertanian ini yang potensial untuk digeluti generasi muda selain menjadi petani konvensional? Kan tadi ada banyak gitu ya Pak ya step-stepnya yang udah disebutkan oleh Pak Prayo. Jadi tadi itu jadi prosesnya ada sebenarnya rupa ya, mulai dari penyiapan benih sampai dengan panen, dan juga tahapannya itu kan gambarannya seperti itu. Jadi mulai dari penyiapan benih sampai dengan panen itu kan tidak hanya dilakukan oleh satu orang memang. Jadi banyak orang seperti itu. Dan di 9 stepnya ini apakah potensial gitu kalau dilakukan oleh generasi-generasi muda? Sangat-sangat potensi karena di mana ketika proses tanam itu kan banyak yang membutuhkan, misalkan kan by request soalnya. Jadi misalkan seperti benih atau bibitan itu kan pemesanan dulu di depan gitu loh, seperti itu. Jadi ketika orang-orang sangat potensi karena ketika proses musim tanam tiba itu ketika orang satu itu sangat menumpuk di situ. Sangat timingnya nggak nututi, misalkan waktunya nggak mencukupi untuk proses produksi tadi itu. Tadi dibutuhkan tenaga-tenaga yang lain, masih potensi untuk dikembangkan seperti itu. Oke, jadi selain memang butuh tenaga yang banyak, juga butuh teknologi untuk bisa mengefisienkan itu tadi ya Pak ya. Oke, nah itu kalau dari tahap awal begitu ya Pak. Tapi kalau waktu teknologi untuk memanen atau yang lain sebagainya itu apakah juga dibantu anak-anak muda Pak? Bisa dibantu anak-anak muda di situ? Banyak, karena tadi yang penyewaan alat intan, misalkan ketika proses panen itu kan juga dibutuhkan ketika musim tanam. Musim tanam itu kan misalkan alat mesinnya satu kampung satu, itu kan masih potensi sekali dikembangkan lagi yang berikutnya. Misalkan untuk buka usaha lagi yang satunya lagi ketika misalkan ini overload, misalkan tidak mencukupi untuk memenuhi untuk produksi yang di sini, berarti kan potensi untuk dikembangkan lagi untuk yang satunya seperti itu. Jadi untuk biar tidak ketika proses tanam itu kan kadang sulit sekali cari orang. Cari orang juga kosnya juga banyak, akhirnya orang-orang banyak mencari menggunakan mesin seperti itu. Dan juga ketika proses panen itu juga butuh orang banyak juga kita proses panen, akhirnya orang-orang beralih ke mesin. Nanti ketika orang-orang beralih ke mesin itu kan ketika satu sudah membuka jasa, itu kan misalkan saya pesan ke orang ini, misalkan sudah dipesan orang banyak, itu kan overload akhirnya. Akhirnya potensi untuk dikembangkan berikutnya, kembangkan lagi seperti itu. Oke, jadi memang di setiap stepnya itu tadi ya Pak, banyak peluang-peluang yang masih bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda, bahkan sampai nanti di proses penjualan ataupun pemasarannya begitu Pak? Ketika penjualan itu kan nanti ada lagi misalkan variannya penjualan, misalkan dari buah segar, misalkan nanti diolah menjadi apa, misalkan durian itu nanti bisa dikembangkan menjadi es krim durian, minuman segar atau yang lain olahan yang lain. Jadi tidak hanya dijual segar seperti itu. Jadi banyak dikembangkan menjadi olahan-olahan nanti untuk meningkatkan nilai jualnya. Oke, nah ini berarti ada kaitannya juga dengan peluang agribisnis dan juga agroindustri gitu ya Pak ya, bagi anak muda yang ingin terjun di sektor ini ya Pak ya. Jadi sejauh ini sudah
bagaimana sih Pak perkembangannya untuk sektor agribisnis dan juga agroindustri yang sudah dimanfaatkan anak-anak muda? Mulai dari yang pertama agribisnis ya, rantai pasok itu kan sudah mulai dari awal, dari rantai pasok untuk persiapan sarana produksi saprodinya, mulai dari penyiapan benih, penyiapan nutrisi sampai dengan ketika penjualan. Penjualan itu kan sudah dihubungkan. Misalkan kalau dulu menggunakan tengkulak, kalau sekarang jemput bola. Jadi sistemnya itu sekarang ini yang ketika anak-anak muda tanam itu dibalik sistemnya. Jadi pasar ini kepinginnya apa? Yang tren di pasar sekarang apa baru ditanam saat ini, seperti itu. Oke, itu masuk ke peluang agribisnis. Betul, ya Pak ya, seperti itu. Kalau yang agroindustri itu seperti apa Pak Prayo? Agroindustri ini sekarang ini diversifikasi pangan. Jadi ketika musim tanam tiba, misalkan banyak sudah harganya kan jatuh, misalkan harganya kan ketika hukum ekonomi ketika produksi itu banyak, harganya akan turun seperti itu. Otomatis kan ya, kan seperti itu. Itu juga bisa misalkan cabai fluktuasi harga ketika panen raya itu kan harganya mesti turun. Jadi kita arahkan menjadi cabai kering. Jadi meskipun diolah menjadi olahan, tapi nilai mutunya tetap sama, tapi meningkatkan nilai jualnya. Jadi ketika dijual cabai segar ataupun dijual cabai kering itu lebih tinggi cabai keringnya. Ketika cabai bubuk keringnya itu seperti itu, itu pangsa pasarnya lebih banyak yang mencari daripada jual cabai segar. Seperti itu. Jadi diversifikasi pangan, pengembangannya. Jadi dalam hal ini ketika pas harga panen jatuh, panen raya, itu kita arahkan pengembangan diversifikasi pangan dan juga nantinya meningkatkan harga jualnya, meningkatkan nilai jualnya juga seperti itu. Itu kalau yang agroindustri gitu ya Pak ya. Dan ini juga udah bisa kok dimanfaatkan anak-anak muda mulai dari sekarang gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang anak-anak muda kan pasti juga ada kaitannya dengan media sosial dan juga platform digital gitu ya Pak ya. Sekarang ini juga banyak gitu membantu petani meningkatkan nilai jual produknya. Kalau praktek di lapangan sendiri seperti apa menurut pengalaman Pak Prayo? Kalau di lapangan memang banyak sekali yang menggunakan media sosial untuk memasarkan hasil panennya, hasil pertaniannya, karena kita tidak memungkiri karena menggunakan media sosial itu kan tidak terbatas ruang dan waktu ya, seperti itu. Dimanapun, di belahan dunia manapun itu kita bisa bertemu, kita kapanpun tanpa batas waktu. Itu ketika kita sudah istirahat itu kan kita masih bisa berkomunikasi meskipun kita orangnya sudah istirahat, tapi bisa menerima pesan seperti itu. Jadi kan orang-orang tetap menggunakan internet. Jadi bagaimana dengan bagaimana nantinya proses pemasaran itu nantinya dengan pengembangan yang sedemikian rupa untuk semenarik mungkin gitu, di situ. Oke. Jadi lebih banyak dimanfaatkan adalah di pemasaran produk begitu ya Pak ya. Jadi ketika proses-proses yang lain, mungkin ketika proses penanaman atau mungkin panen atau mungkin pemilihan benih dan lain sebagainya, apakah ini juga ada gitu yang memanfaatkan media sosial? Apakah ada yang lagi melakukan proses penanaman gitu ya Pak di lapangan gitu? Ada Pak yang bikin status, mungkin bikin story atau apapun itu di media sosial? Eranya seperti apa sih Pak kalau di pertanian itu sendiri? Trennya bagaimana kalau di lapangan? Kadang-kadang ini seperti ini gambarannya. Ketika belum panen itu sudah diposting dulu sama orang-orang, sama petaninya itu. Jadi ketika mendekati panen, ini punya saya, mendekati panen kira-kira harganya berapa sekarang gitu. Jadi sudah bisa mengincar harga gitu loh. Jadi memastikan harga. Jadi sebelum harga dilepas ke pasar itu orang-orang sudah memperkirakan sudah punya informasi tersendiri untuk akses pasar. Lebih cepat daripada yang lain itu menggunakan media sosialnya seperti itu. Gitu. Dan ini juga sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia ya Pak ya. Oke. Nah, kalau di lapangan sendiri Pak Prayo sendiri punya nggak contoh kisah sukses petani muda atau mungkin pelaku usaha pertanian yang berhasil mengembangkan bisnisnya nih? Kalau di Sampang ada yang dikembangkan itu namanya Mas Hakiki. Hakiki itu mengembangkan pertanian jamur.
dari pertanian jamur ini dia kembangkan mulai skala kecil hingga saat ini bisa menyediakan backlog. Backlog ini medianya jamur, jamur tiram. Kan backlog itu kan dari serbuk kayu, serbuk gaji itu kan itu namanya backlog kan itu. Oh, jadi itu diproduksi sendiri gitu ya, Iya, Pak bisa ya? memproduksi sendiri, bisa memproduksi yang dijual ke bisa mencukupi dirinya usaha taninya dan juga bisa mencukupi kelompok tani yang lain itu seperti itu. Itu yang pertama. Dan juga berikutnya bisa dari jamur ini sekarang di daerahnya sudah mengedukasi menjadi kampung jamur daerahnya, dan juga di situ sudah dikembangkan tidak hanya dijual segar tapi menjadi sate jamur. Oh, jadi sudah Iya, dikembangkan. olah begitu ya, Pak ya? Dan juga tidak hanya menjual segar ke perorangan, tapi sekarang ini sudah ada membuka agrowisata. Misalkan orang-orang mau berkunjung, mau tadi satu lokasi pertanian di situ, mulai dari dikembangkan pertanian jamur di situ dikembangkan mulai dari awal, mulai kecil hingga mengembangkan hingga menjadi rangkaian kegiatan kawasan pertanian seperti itu. Oke, jadi Mas Hakiki ini juga dari generasi muda begitu ya, Betul, Pak ya? dari Sampang. Apakah dia juga punya background sebelumnya di pendidikan pertanian gitu misalnya, Pak? Belum ada. Oke, nah apa kira-kira Pak yang membuat seseorang seperti Mas Hakiki gitu untuk mau terjun ke dunia pertanian dan mengembangkan usahanya sampai sekarang ini? Karena memang dilihat dari saat ini kan memang dari daerahnya kan memang belum ada yang mengembangkan jamur. Rata-rata kan tanaman padi, jagung, tembakau itu kan memang untuk pasaran jamur di daerah itu masih jarang. Jadi salah satu yang untuk peminat pasar yang segmen pasar yang lain seperti itu, membuka pasar yang lain itu. Oke, jadi memang dia melihat peluang usaha pasar, di sini, akhirnya dia mengembangkan usaha pertanian jamur ini ya, Pak ya. Dan itu apakah juga melibatkan warga-warga di sekitarnya gitu, Pak? Betul. Jadi ketika suplai dari yang dilakukan disuplai dari yang lagi kampung jamur yang binaannya Mas Hakiki ini di sekampungnya ini. Ketika ada overload suplai itu disuplai dari sekampungnya ini gitu. Sudah menunjuk suatu kawasan kampung jamur. Oh, gitu. Kawasan kampung jamur yang ada di Sampang. Iya. Nah, ini juga apakah dibina dan juga dipantau langsung oleh Dinas Pertanian yang ada di sana gitu, Pak? Iya, kami terutama di daerah Kecamatan Omben, BPP Omben. Tadi teman-teman PPL sudah langsung membina di daerah tempatnya. Oke, dan sampai sekarang ini juga sudah berkembang menjadi kampung jamur ini yang bisa didatangi oleh masyarakat, menjadi tempat wisata juga gitu betul. Ya, Pak ya. Wah, menarik sekali ini tadi ya kisah sukses dari petani muda yang bisa kok gitu ya berhasil dari sektor pertanian. Jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali lagi di podcast Bebas Bicara. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di podcast Bebas Bicara bersama dengan Pak Prayo. Pak Prayo, ada nggak sih Pak sebenarnya inovasi sekarang ini yang paling berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas pertanian? Yang pertama memang penggunaan benih. Jadi di sini penggunaan benih disesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Berarti yang rentan terhadap hama, rentan terhadap cuaca ekstrim seperti itu. Jadi benihnya kita siapin dari awal. Jadi bagaimana kita menyikapi ketika kondisi cuaca itu ekstrim atau misalkan tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas seperti itu kan, tanamannya sudah siap kondisinya seperti itu. Karena
Karena kenapa? Karena ketika tanaman ini ketika kondisi cuaca panas itu kan atau tiba-tiba hujan itu secara tidak langsung menyebabkan hama dan penyakit ini rentan untuk muncul seperti itu. Jadi lebih cepat untuk mengganggu ke tanaman, merusak atau mengurangi produksi gitu loh. Karena yang disiapin mulai awal dari benihnya gitu yang pertama. Yang kedua penggunaan nutrisi ini kita nutrisi tanaman itu kita siapi dari awal. Jadi ketika mulai persiapan tanam itu dari mulai benih itu nutrisinya kita siapkan mulai dari awal. Jadi mulai dari pemupukannya, terus CBT-nya, zat perangsang tumbuhnya, itu booster-boosternya itu kita siapkan gitu. Jadi untuk memacu produksi yang misalkan untuk peningkatan dari produksi dari misalkan dari yang lalu sekian tadi misalkan dari naik sekian itu menggunakan suplemen peningkatan seperti itu gambarannya. Iya, jadi memang yang penting adalah dari benihnya itu sendiri ya Pak ya, benih tanamannya itu ya, inovasinya bisa dari benih maupun juga penggunaan nutrisi-nutrisi tanaman. Dan yang ketiga itu adalah pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman atau penyakit. Jadi kita harus intens, harus juga sering-sering melakukan pengendalian hama dan penyakit. Jadi itu juga bisa disikapi tidak hanya menggunakan yang kimia, itu bisa dilakukan mulai dari awal menggunakan agen hayati yang sifatnya ramah terhadap kantong dan juga ramah terhadap lingkungan gitu loh. Dan juga aman terhadap residu ketika dipanen gitu loh, seperti itu. Iya, pengendalian hama dan penyakit. Oke, nah itu ya Pak. Jadi memang ini adalah inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian dari segi untuk ketanamannya begitu ya Pak ya. Oke, nah kalau untuk ke petaninya sendiri begitu ya Pak, ada nggak sih sebagai penyuluh inovasi-inovasi yang dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas pertanian juga Pak? Mungkin sosialisasi kah atau apapun itu? Kalau memang sosialisasi sudah dilakukan ketika tatap muka atau ketika ada sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada petani, kita akan kumpulkan kelompok tani, kita berikan materi yang akan kita sampaikan. Tapi ketika itu terbatas ruang dan waktu, kita juga ada kita canangkan namanya kelompok capir digital sekarang ini. Kelompok capir digital itu bagaimana kita mengkomunikasikan kelompok tani menjadi sarana komunikasi, tidak aja komunikasi di grup WA, tapi di situ menjadi sarana yang lain, misalkan mungkin curhat tanamannya ketika, atau mungkin yang lain ketika kita misalkan kondisi pas libur atau berjauhan itu kita bisa berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi, bisa melakukan edukasi ke kelompok tani ketika sewaktu-waktu. Ketika itu kan terjadi tiba-tiba ketika ada serangan itu kan kita tidak bisa misalkan besok kan seperti itu, tapi kita butuh doang itu dengan cepat. Akhirnya menggunakan tadi namanya kelompok capir digital. Itu seperti itu. Kelompok capir digital. Oke, kelompok capir digital ini berarti menjadi inovasi juga ya Pak dari penyuluh-penyuluh pertanian untuk bisa ikut meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi kalau dibilang seberapa penting literasi digital untuk petani sekarang ini, ya sangat penting gitu ya Pak ya? Sangat penting sekali karena itu adalah sarana komunikasi dan juga yang tidak terbebas ruang dan waktu gitu loh. Ini biasanya menggunakan media apa saja Pak? Apakah melalui grup WhatsApp saja atau gimana? Saat ini masih grup WhatsApp saja yang komunikasinya kita gitu. Oke, dan itu rutinkah dipantau oleh teman-teman penyuluh pertanian? Iya, jadi kita ketika kita melakukan edukasi, kita menggunakan grup itu untuk melakukan, karena ketika posisi kita tidak berada di tempat, kita tetap bisa melakukan kegiatan kita untuk melakukan edukasi, memberikan masukan, atau ketika ada permasalahan sewaktu-waktu terjadi di lapangan. Oke, dan sejauh ini bagaimana Pak tanggapan dari petani-petani itu sendiri ketika ada kelompok capir digital? Apakah mereka juga antusias begitu di grup tersebut?
Sangat tertarik, sangat antusias sekali karena ketika ada permasalahan itu kan kadang kan panik di lapangan ketika ini obatnya apa Pak, obatnya apa ini ketika itu. Kadang seperti itu ketika difoto kan sekarang sudah cepat ya teknologi yang difoto di-share ke grup itu Pak ini tanaman saya ketika ini kondisinya seperti ini bagaimana cara penyelesaiannya. Oh ini dilakukan seperti ini misalkan dilakukan pengairan berselang atau apa seperti itu kan gitu. Oke, jadi memang di kelompok pencapaian digital ini bisa jadi sarana juga untuk edukasi, untuk konsultasi, betul, itu juga bisa ya Pak di situ ya. Oke, nah ini menarik sih memang literasi digital yang sudah dilakukan oleh penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih Pak tantangan-tantangan yang paling sering dihadapi di lapangan begitu, apalagi sebagai seorang penyuluh pertanian? Tantangan yang dihadapi itulah ketika cuaca itu kan kadangkala tidak bisa diprediksi. Kadang memang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, itu kan sangat rentan sekali terjadinya hama dan penyakit itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah fluktuasi harga itu kan terutama di tanaman hortikultura itu kan ada tanaman sayuran itu kan yang cabai, bawang merah, terus buah-buahan seperti melon, semangka itu kan sangat fluktuatif kan, sangat-sangat naik turun seperti itu. Itu kan nantinya kita lakukan edukasi bagaimana biar tidak terjadi, maksudnya ketika terjadi permasalahan itu kita sudah yang pertama ketika cuaca itu kan kita melakukan ada informasi dari BMKG itu kita sampaikan langsung ke petaninya melalui kelompok capai digital itu. Misalkan saat ini ada kondisi yang seperti ini, misalkan Pak ini ada kondisi yang seperti ini bahwa kira-kira ada kondisi yang hari tanpa hujan ini seperti ini, bahwa menyiapkan untuk pengairan menggunakan pompa. Biasanya kan ada lahan-lahan yang tak ada hujan seperti itu. Jadi persiapan pengairannya gitu seperti itu. Oke. Nah, selain cuaca, menghadapi SDM-nya itu sendiri yang berada di lapangan itu juga jadi tantangan nggak sih Pak Prayo? Kalau memang kita untuk SDM itu kan kadang beragam, di lapangan juga beragam. Pasti. Kondisinya kan tidak homogen seperti itu kan. Memang kadang-kadang kondisi beragam. Lagi kan kita pendekatan ke yang dituakan di misalkan ketua kelompok atau yang lebih senior di situ, kita melakukan pendekatan. Mungkin ketika kita misalkan tidak bisa memberikan anjuran atau memberikan informasi, padahal itu yang dirasa kita harus dianjurkan seperti ini masih belum bisa mengindahkan seperti itu kita melakukan pendekatan ke ketua kelompoknya atau yang lebih senior di situ gitu. Oh ya, jadi taktiknya seperti itu gitu ya Pak ya, melalui ketua-ketua kelompoknya. Betul, ya. Oke, nah kalau untuk anak-anak muda nih Pak yang mau memulai usaha di sektor pertanian, biasanya tantangan-tantangan apa sih Pak yang sering dihadapi di lapangan kalau menurut Pak Prayo? Tantangan anak muda ini kan ketika memang yang pertama karena teknologi itu kan butuh biaya dan permodalan, memang akses permodalan itu yang utama memang. Jadi masalah utama ya Pak ya? Iya, akses permodalan karena untuk anak-anak muda ini ketika bertani memang yang untuk menggunakan teknologi yang pertama yang akses permodalan, tapi dari Kementerian Pertanian saat ini sudah mencanangkan kegiatan Brigade Pangan namanya. Brigade Pangan ini kegiatan yang nantinya dilakukan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda ini dikembangkan. Jadi misalkan anak-anak muda yang mempunyai kendala untuk mengembangkan pertaniannya itu kita disuplai alat-alatnya, mesin-mesinnya seperti itu. Oke. Jadi, caranya bagaimana Pak? Jadi di daerah itu
ada yang kegiatan yang sudah berjalan namanya kegiatan optimalisasi lahan. Jadi kegiatan yang sudah berjalan programnya ini kan optimalisasi lahan. Optimalisasi lahan itu kan kegiatan yang dimana penyiapan irigasi sumur dangkal. Jadi daerah itu kan sudah disiapi daerah untuk pengairannya. Nah di situ diidentifikasi juga anak-anak mudanya untuk diupayakan tergabung dalam brigade pangan. Brigade pangan ini nantinya diisi oleh anak-anak muda yang melakukan kegiatan di lahan-lahan yang tidak produktif, misalkan lahan-lahan tidur. Lahan-lahan tidur itu dikembangkan dengan nantinya ada dukungan berupa alat mesin dan pertanian, alsintan itu, dan juga nantinya ada benih dan sarana produksi yang lain, pupuk dan obat-obatan itu seperti itu. Jadi untuk menstimulus anak-anak muda yang ingin mengembangkan ke pertanian ini, dari Kementerian Pertanian ini ada namanya program Brigade Pangan. Oke, nah ternyata sudah ada program ini yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda yang itu tadi ya Pak, permasalahan utamanya adalah permodalan gitu kan. Ternyata sudah ada nih support dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian gitu ya, yaitu Brigade Pangan itu tadi ya Pak. Nah kalau perannya Pak Prayo begitu ya, seperti Pak Prayo dan kawan-kawan yang bekerja menjadi penyuluh pertanian, ini apa berarti Pak perannya kalau menghadapi dan juga mendampingi teman-teman petani muda begitu dalam menghadapi tantangan seperti itu tadi? Menghadapi tantangan itu kan kita tetap bagaimana kita mengedukasi, melakukan sosialisasi, dan juga ketika percontohan itu kan kita menyiapkan, misalkan ketika sesuatu yang harus untuk disampaikan dalam bentuk misalkan hasil yang untuk dilihat itu kan kita memberikan percontohan dulu, lahan untuk peta percontohan ketika ini loh hasilnya seperti ini, untuk meyakinkan. Ketika bagaimana Pak hasilnya, kita minta dulu misalkan di tempatnya Pak Ketua untuk peta sedikit untuk percontohan. Ketika kita sudah menyampaikan sosialisasi, kita melakukan peta contoh. Benar. Jadi ini loh nanti hasilnya. Ketika orang-orang sudah melihat seperti itu, akhirnya oh ini loh hasilnya sudah bisa menjanjikan. Misalkan budidaya padi itu kan biasanya metode kan kotak-kotak seperti ini. Ada lagi yang sekarang ini metode jajar legowo. Jajar legowo itu diupayakan tanaman itu yang di tengah itu sama dengan tanaman di pinggir. Jadi jarak tanamnya agak renggang-renggang. Jadi kenapa kok seperti itu? Biar sinar matahari ini bisa masuk sampai ke akar gitu. Sama dengan kenapa model seperti ini, karena diasumsikan tanaman yang di pinggir itu lebih bagus dari tanaman di tengah. Tanaman-tanaman padi itu yang di pinggir itu kan hasilnya lebih bagus karena suplai sinar matahari lebih banyak daripada tanaman di tengah. Gitu. Jadi dengan metode tanaman gitu kita akhirnya menggunakan peta contoh. Misalkan ketika kita sosialisasi tanaman jajar legowo misalkan kita menyampaikan ke ketuanya apakah ada yang bisa digunakan untuk percontohan gitu. Boleh untuk kita kan boleh kita menggunakan untuk percontohan jajar legowo misalkan seperti itu. Ketika jajar legowo itu dilihat dengan hasilnya meyakinkan, akhirnya orang-orang tertarik ikut mengikuti seperti itu. Nah ini juga fokusnya ke anak-anak muda itu tadi yang tertarik juga biar bisa tertarik juga gitu ya Pak ya, untuk masuk ke dunia pertanian. Dan itu menjadi tugasnya Pak Prayo dan juga teman-teman penyuluh pertanian berarti ya, untuk melakukan semua itu tadi Pak. Ya kita melakukan mulai dari penyiapan, mulai dari persiapan, mulai dari pelaksanaan, edukasi sampai dengan evaluasi. Ketika evaluasi ini di sini ketika misalkan sudah melaksanakan, terus kok tidak sama dengan yang kita contohkan seperti itu. Ini kenapa? Kendalanya kenapa? Itu kan seperti itu kita evaluasi apakah ada kesalahan atau ada dampaknya bagaimana kan, itu seperti itu.
Iya, berarti memang cukup berat ya Pak ya tugasnya sebagai penyuluh pertanian betul, ini. iya. Tidak hanya memberikan edukasi tapi juga terjun langsung ke lapangan memberikan contoh kepada Betul, masyarakat iya. begitu ya. Bahkan sampai bisa melihat contoh nyata suksesnya Iya, gitu ya betul. Pak ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya apa sih Pak yang harus dipersiapkan generasi muda ini kalau pengen membangun karir ataupun usaha gitu di bidang pertanian? Yang pertama memang persiapan modal. Jadi persiapan modal ini kan yang utama karena kegiatan di pertanian itu kan kadangkala memang tadi itu fluktuatif kondisi cuaca, fluktuatif kondisi harga, itu kan harus siap memang. Meskipun di belakangnya memang ada harga yang menjanjikan, itu kan kita harus siap gitu. Oke. Itu nanti kan ketika, dan juga pengetahuan terkait dengan teknis budidayanya, dan juga bisa membaca peluang pasar. Misalkan saat ini yang lagi misalkan jangan misalkan menanam pas harga cabai naik, nanti mungkin trennya akan turun seperti itu. Tapi menanam ketika harga cabai masih rendah, nanti akan pas musim penghujan itu nanti trennya akan naik seperti itu. Oke, jadi yang dinamakan modal ini ternyata Iya. tidak hanya uang saja ya Pak ya, tapi Betul. ternyata juga modal pengetahuan teknis, pengetahuan budidaya itu Betul, juga iya. penting ya, apalagi juga pengetahuan untuk bisa membaca keadaan pasar gitu ya Betul, Pak iya. ya. Oke, nah ini memang banyak ternyata modalnya yang harus disiapkan kalau anak-anak muda ini pengen masuk ke dunia pertanian. Oke deh, sesaat lagi nanti kita akan balik lagi ke podcast Bebas Bicara, jangan kemana-mana. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di podcast Bebas Bicara bersama dengan Pak Prayo. Ini membicarakan tentang masa depan pertanian Indonesia ini Pak ya, ada di tangan anak-anak muda. Nah, kalau regenerasi petani di Indonesia ini nantinya tidak berjalan dengan baik Pak Prayo, kira-kira apa ya Pak ya dampaknya untuk ketahanan pangan Indonesia di masa depan? Ya memang dampaknya karena kita tidak bisa mencukupi kestabilan pangan, stabilisasi pangan, nanti kan produksi berkurang, dampaknya lagi efek dominnya juga ke belakangnya, dampak terjauhnya itu bisa menjadi nantinya kita akan impor pangan, impor kebutuhan pangan suatu bangsa kan seperti ke depan. Jadi dengan adanya seperti itu kita minimalisasi bagaimana anak-anak muda ini diupayakan tergerak untuk hatinya untuk kepertanian gitu. Seperti itu. Bagaimana mulai dari kita mendekati mulai dari pertanian itu sendiri, misalkan dari pertanian mulai dari awal itu kita mulai disampaikan mulai dari di sekolah itu kita mulai sampaikan mulai dari sejak dini itu disampaikan bahwa nantinya potensi pangan ini kan suatu keutuhan suatu negara gitu loh. Betul. Jadi tidak hanya potensi profesi pemenuhan kebutuhan pangan ini tidak dilakukan oleh petani, tapi semua lintas lintas sektor seperti itu, lintas bagian masyarakat. Jadi semua lini itu punya kewajiban untuk bisa bertanggung jawab untuk ketika mengedukasi ke masyarakat seperti itu.
Oke, jadi memang dampaknya ini ya Pak yang Iya. luar biasa ketika nanti regenerasi petani ini tidak berjalan dengan baik, Iya. maka juga ketahanan panen di Indonesia ini juga terancam begitu Iya. ya Pak ke depannya. Nah, tapi kalau Pak Prayo sendiri melihat prospek sektor pertanian Indonesia dalam waktu sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan ini seperti apa Pak Prayo? Kalau kita melihat ke depan ini 10 tahun ke depan ini gambarannya sudah terlihat mulai dari sekarang. Banyak penggunaan teknologi ini penggunaan IoT, internet itu sudah banyak digunakan dalam proses usaha taninya. Itu yang pertama. Dan juga nantinya ketika itu digunakan akan meningkatkan efisiensi dalam usaha taninya. Itu seperti itu. Dan juga yang kedua, ini masalah regenerasi petani tadi. Ketika regenerasi ini 10 tahun, 20 tahun ini tidak dijalankan, ini akan menjadi masalah juga di kemudian hari itu, seperti itu. Bagaimana keberlanjutan pangan ini tetap bisa berlanjut, tidak hanya lintas generasi, tapi bagaimana ini pangan ini tetap bisa berlanjut seperti itu. Oke, nah tadi sempat disinggung tentang teknologi begitu ya Pak ya. Kira-kira apakah bisa Pak nantinya dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan ini peran teknologi ini justru menggantikan peran manusia kalau di sektor pertanian? Bagaimana kalau menurut Pak Prayo? Memang beberapa sudah ada yang sudah menggantikan terkait mekanisasi, terutama pada mesin tanam itu sudah menggantikan menggunakan mesin itu, daripada yang utamanya dilakukan oleh manusia sekarang digunakan oleh mesin itu. Dan juga proses yang seperti proses panen itu juga yang dahulu dilakukan konvensional menggunakan manusia, itu sekarang sudah dilakukan oleh mesin seperti itu. Memang operatornya manusia, tapi kan hanya terbatas pada satu fokus ke mesin itu aja. Itu udah, kalau dulu kan orangnya cukup banyak gitu loh, seperti itu. Oke, jadi memang sekarang ini juga sudah mulai tergantikan gitu ya Pak, peran-peran manusia ini oleh teknologi itu tadi ya Pak. Nah, tapi peluang yang akan muncul nanti seiring meningkatnya kebutuhan pangan dan perubahan pola konsumsi masyarakat itu seperti apa Pak Prayo? Polanya ini sudah pola ada pergeseran. Misalkan saat ini ada gambar di lapangan itu kan ada sekarang ini pangan frozen, yang frozen food itu kan itu. Jadi itu adalah menyikapi gaya hidup masyarakat. Misalkan kepingin lebih cepat saset, lebih cepat instan, itu kan lebih prosesnya misalkan lebih cepat dikonsumsi, lebih cepat meskipun tidak mengurangi dari nutrisi yang ada seperti itu. Dan juga ada gaya hidup yang menginginkan pangan sehat, yang organik gitu, seperti itu. Jadi saat ini perkembangan sudah ada perkembangan. Jadi yang gambarannya di lapangan ini yang pertama yang pangan yang frozen food itu seperti itu, yang kedua itu yang pangan yang sehat itu yang organik itu. Oke, ini kan Pak Prayo sudah 16 tahun ya Pak ya menjadi penyuluh pertanian di lapangan begitu ya Pak. Nah, kalau menurut Pak Prayo sendiri 16 tahun ini Bapak sudah melihat tren apa aja sih yang terjadi gitu ya di sektor pertanian itu sendiri? Kan mulai dari perkembangan teknologi itu pastinya juga iya gitu ya Pak ya. Jadi perkembangan teknologi sudah mulai dari awalnya dilakukan oleh manusia, banyak orang, itu sekarang kan sudah dilakukan oleh mesin seperti itu. Sekarang saat ini mulai dari teknologi itu kan juga dikembangkan lagi dari teknologi yang konvensional, yang misalkan menggunakan mesin. Sekarang ini sudah menjadi remote, misalkan ada lagi yang seperti itu. Ada lagi yang misalkan alat pengolahan lahan itu traktor itu bisa ada yang beberapa itu yang bisa direwot berjalan sendiri seperti itu. Jadi memang dulu yang awalnya konvensional sekarang sudah berubah dibantu menjadi mesin. Dari mesin ini juga sudah berkembang lagi. Betul, dibantu dengan proses remote itu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi juga mulai dari gambaran
pengembangan alat mesinnya dan juga gambaran juga ke pangannya seperti itu. Oke, itu jadi selama kurang lebih ya dalam kurun waktu Iya, 10 sampai 20 tahun ternyata itu Iya. yang terjadi gitu ya Pak ya. Kalau untuk pola konsumsi masyarakat sendiri, Pak Prayo mengamatinya seperti apa nih Pak perubahannya dari yang dulu nih sekitar 10 sampai 20 tahun yang lalu sampai sekarang ini? Kalau dulu kan memang sangat jarang sekali ya makanan-makanan yang instan, yang frozen food itu kan kita yang cepat saji gitu ya ya Pak ya. seperti itu kan banyak yang mengolah sendiri di rumah kan seperti itu. Jadi untuk prosesnya lebih cepat itu kan lebih menggunakan yang frozen food itu. Dan juga ketika untuk pangan sehat itu kan perkembangan pergeseran itu kan dilihat juga dari tingkat SDM. Jadi tingkat SDM yang saat ini menginginkan yang pangan yang bernutrisi dan sehat seperti itu. Dan juga karena kebanyakan beberapa masih ada penggunaan residu, karena penggunaan pestisida kimia itu ada residu kan seperti itu. Jadi beberapa itu kan sudah mengurangi akhirnya menggunakan yang pangan yang organik yang aman untuk kesehatan seperti itu. Oke, jadi memang dari kualitas SDM-nya pun Ya. juga sudah berkembang lebih Ya, betul. sadar Ya. tentang ini ya Pak ya, kesehatan gizinya sendiri gitu ya. Oke, nah kalau menurut Pak Prayo, kualitas apa nih Pak yang kira-kira harus dimiliki generasi muda biar bisa sukses nih di sektor pertanian? Dalam anak-anak muda ini terus menjalin jejaring dengan yang lain, menjalin informasi, menjalin networking. Jadi dengan itu akan terjadi nantinya ada informasi pasar, ada informasi teknis budidayanya, dan juga saling sharing dengan itu. Tadi. Dan juga selain dari networking itu anak-anak muda diupayakan bisa membaca pasar, karena terutama di pasar ini kan memang sangat menentukan dari karena fluktuatif harga itu kan sangat tinggi gitu. Kalau di kebanyakan kan anak-anak muda ini kan memang menggeluti yang pertanian di bidang yang hortikultura, sayuran, buah-buahan, itu kan nilai fluktuasinya cukup tinggi seperti itu. Oke, jadi memang networking dan juga peka terhadap keadaan pasar ini menjadi kualitas yang harus dimiliki anak-anak muda yang pengen terjun ke dunia pertanian gitu ya Pak ya. Nah, tapi dukungan seperti apa sih Pak yang harus diperlukan begitu ya dari pemerintah maupun dari dunia pendidikan gitu ataupun dari masyarakat untuk bisa melahirkan petani-petani muda yang tangguh yang juga memiliki kualitas-kualitas yang sudah disebutkan Pak Prayo tadi? Kalau yang pertama dari bidang pemerintahan itu kan ada kita sudah melakukan regulasinya untuk yang persiapan petani-petani muda, terutama tadi yang kegiatan brigade pangan. Jadi brigade pangan itu kan secara tidak langsung itu diawaki oleh petani-petani muda itu. Iya. Jadi petani-petani muda itu nantinya berkumpul jadi satu kelompok mengerjakan lahan yang tidak potensi, lahan tidur. Nanti kita berikan stimulus alat-alat mesin pertanian, benih, dan juga sarana budidaya lain, pupuk dan obat-obatan seperti itu. Dan juga beberapa kegiatan yang peningkatan SDM untuk anak-anak muda ini sudah dilakukan mulai tahun 1994 ini magang ke Jepang. Oh, itu Jadi, masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Kegiatannya seperti apa Pak? Ini magang selama 3 bulan, 6 bulan di Jepang. Jadi anak-anak muda ini yang mau ketika ditawari, ketika mau ndak kita untuk peningkatan SDM. Jadi dari kementerian ini kan memang ada program tidak hanya magang ke Jepang, tapi ke daerah lain, mungkin ke daerah yang pertaniannya lebih maju gitu ya, seperti itu. Jadi yang paling banyak memang sudah ada alumni cukup banyak, IKAMAJA namanya, Ikatan Alumni Magang Jepang. Itu sudah mengembangkan daerahnya lebih pesat seperti itu.
Jadi hasil magang di Jepang itu Harus dikembangkan, diterapkan. sudah diterapkan di daerahnya gitu loh. Rata-rata yang alumni namanya Ikamaja, Ikatan Alumni Magang Jepang itu daerahnya sudah maju semua pertaniannya, karena sudah adanya kegiatan magang tadi itu ke luar negeri. Iya, dan mereka juga harus menerapkan apa yang Betul, sudah mereka iya. dapatkan magang di Jepang itu tadi ya Pak ya. Oke, ternyata kalau dari program pemerintah juga sudah banyak ya Pak dukungan-dukungan yang Iya, diberikan untuk anak-anak muda. Tadi ada brigade pangan dan juga bisa magang di Jepang juga. Iya. Dan ini memang bisa diikuti oleh seluruh anak muda yang ada di Indonesia ya Pak Iya, ya. jadi Oke. bisa menghubungi ke BPP, Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatannya masing-masing. Oh, bahkan melalui kecamatan saja sudah bisa mendapatkan informasi-informasi itu Pak. Jadi kami kan setiap harinya ini kan bertugasnya kan di BPP di kecamatan. Jadi nanti kalau mungkin ada yang tertarik atau minat nanti bisa menghubungi ke Balai Penyuluhan Pertanian di daerahnya masing-masing, di kecamatannya masing-masing. Tadi karena informasi kan biasanya ke penyuluhnya itu nanti seperti itu. Iya, jadi nanti seperti Pak Prayo juga bisa memberikan Iya, bisa. informasi Betul. seperti itu ya. Iya. Oke, jadi langsung datang aja ke BPP. Iya, BPP, Balai Iya, Penyuluh Balai Pertanian. Penyuluh Pertanian yang ada di Kecamatan. setiap kecamatan. Nah, itu kalau dukungan dari pemerintah ternyata sudah banyak juga begitu Iya. ya yang telah diberikan. Kalau untuk di dunia pendidikan ini Pak, dukungan seperti apa sih seharusnya yang diberikan begitu ya untuk bisa melahirkan petani-petani muda yang tangguh? Kan jurusan-jurusan pertanian ini juga banyak begitu ya Pak ya di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Tapi apa nih Pak kalau menurut Pak Prayo, dukungan seperti apa yang bisa diberikan dari dunia pendidikan? Untuk dunia pendidikan ini mungkin lebih disampaikan lagi ke tingkat yang sebelum masuk ke perguruan. Jadi rata-rata ini ketika masuk itu kan masih belum mengetahui, dikira masuk ke pertanian itu nyangkul kan, kotor seperti itu kan, nggak tahu. Stigmanya masih seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Jadi nggak tahu padahal kan di pertanian itu cabangnya banyak, kegiatan juga banyak gitu loh. Jadi mungkin informasi-informasi seperti ini itu pandangannya disampaikan ketika masa-masa SMA, masih persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi informasi-informasi yang bahwa pertanian itu sebetulnya tidak seperti ini gitu loh. Ada kita bagian itu banyak, tidak memang salah satu memang budaya, tapi kan tidak semuanya dibudidaya seperti itu gitu loh, seperti itu. Iya, iya betul sih Pak. Jadi memang harus diedukasi Betul. sejak sebelum masuk ke universitas Iya, begitu betul, ya, iya. agar banyak yang tertarik juga untuk Iya. masuk ke pertanian Iya. begitu, dan juga diberikan gambaran nyatanya seperti Betul. apa sih bekerja di dunia pendidikan, di dunia pertanian Iya, begitu ya betul. Pak ya. Oke, itu yang bisa diberikan dukungan dari dunia pendidikan. Nah, kalau dari masyarakat sendiri Pak, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau mungkin petani-petani yang sudah ada sekarang ini untuk bisa melahirkan generasi selanjutnya yang lebih tangguh lagi gitu Pak? Jadi begini, misalkan di masyarakat itu kan stigma itu kan terbentuk dalam misalkan itu keluarga. Keluarga tadi kan misalkan dari kadangkala yang di keluarga itu kan misalkan keluarganya petani sendiri misalkan ya. Iya. Kadangkala itu sudah, nah jangan seperti bapak, nanti seperti ini gitu. Jadi ketika seperti itu memang kita tekankan lagi pada bahwa pertanian itu sebetulnya tidak hanya seperti itu kegiatannya kotor dan mencangkul, tapi itu adalah suatu proses bagaimana mencukupi kebutuhan pangan, keberlanjutan pangan suatu bangsa itu seperti itu. Dan juga dari masyarakat itu bagaimana, yang pertama terkait dengan stigma, yang kedua dengan mekanisme pasar. Pasar itu kan juga nantinya terkait dengan fluktuasi harga, gitu kan. Mungkin harga itu bisa maksudnya
untuk harga itu tidak maksudnya tidak bisa diseragamkan maksudnya seperti itu gitu. Oke, ya, ya. gitu. Oke Pak, jadi memang dari keluarga petani pun ini juga harus ini ya Pak ya, bisa memberikan edukasi ke anaknya. generasi selanjutnya Betul, juga betul. agar bisa melanjutkan Iya. begitu ya regenerasi petani di Iya. Indonesia ini ya Iya. Pak ya. Oke, nah kalau harapan Pak Prayo sendiri terhadap generasi muda Indonesia nih, pas juga ini momentumnya dengan Hari Krida Pertanian tahun ini, apa nih Pak Prayo? Dalam momentum Hari Krida Pertanian ini seyogyanya tidak peringati sebagai hari peringatan saja, tapi bagaimana generasi muda mengambil peran, bagaimana nantinya akan berdampak terhadap masa depan pertanian ke depan. Oke, jadi memang diharapkan aksi nyatanya nih dari Iya. generasi muda untuk bisa terjun langsung memajukan pertanian di Indonesia ya Pak ya. Kalau pesan penutupnya apa nih Pak? Pesan-pesan inspiratifnya untuk anak-anak muda yang mungkin masih ragu gitu untuk menjadikan pertanian ini sebagai pilihan di masa depannya Pak. Seiring perjalanan waktu, memang pertanian ini kan tetap menjadi kegiatan yang subsektor yang penentu dalam suatu bangsa untuk mencukupi kebutuhan pangan. Gitu. Jadi bagaimana, karena memang kalau dilihat dari sektor-sektor yang lain itu sektor pertanian ini yang tetap masih bertahan. Jadi memang sektor pertanian ini nantinya dengan diawaki oleh anak-anak muda, saya percaya bisa menjadikan pertanian yang maju, mandiri dan modern, dan menjadikan Indonesia menjadi pertanian yang unggul. Oke, amin. Semoga nanti bisa terwujud juga ya Pak Iya. ya, harapan-harapannya nih untuk anak-anak muda di Indonesia. Oke pemirsa, perbincangan hari ini menunjukkan bahwa pertanian bukan lagi sekedar pekerjaan tradisional yang identik dengan cangkul dan juga sawah. Tapi pertanian telah berkembang menjadi sektor yang penuh peluang, inovasi, dan bahkan menjadi ruang bagi kreativitas serta kewirausahaan generasi muda. Nah, di tengah tantangan perubahan iklim, kebutuhan pangan yang terus meningkat, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, Indonesia membutuhkan lebih banyak peran anak muda yang berani melihat pertanian sebagai profesi masa depan. Dan di momen Hari Krida Pertanian ini, semoga semakin banyak generasi muda yang sadar bahwa pertanian itu bukan sekedar pekerjaan, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bangsa. Terima kasih banyak kepada Bapak Prayo Jana Purwanto STP, penyuluh pertanian lapangan dari Kabupaten Sampang, atas wawasan dan juga inspirasinya Pak yang telah dibagikan kepada kita semua hari ini di podcast Bebas Bicara. Terima kasih banyak Pak, sukses dan juga sehat selalu untuk Pak Prayo. Dan saya Sasa Maulidina pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Bebas Bicara berikutnya. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya
di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya